Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Muftia, NPM 202010135, perwakilan dari kelompok 2, izin membacakan hasil diskusi kami tentang kecemasan dan kehilangan pada tingkat preschool dan sekolah. Definisi kecemasan dan kehilangan. Kecemasan, menurut Stuart dan Stunden 2016, kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek tertentu. Kecemasan dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan menyertai semua pengalaman baru, seperti masuk sekolah, memulai pekerjaan baru, atau melahirkan anak. Karakteristik kecemasan ini yang membedakan dari rasa takut. Menurut Kaplan, Sadok, dan Greb 2010, kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal normal yang terjadi yang disertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru, serta dalam menemukan identitas diri dan hidup. Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan. Kehilangan adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada baik sebagian atau keseluruhan, atau terjadi perubahan dalam hidup sehingga terjadi perasaan kehilangan. Hidayat 2012. Loss adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Yosef 179. Loss merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentang kehidupan. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Dapat diambil kesimpulan dari definisi di atas bahwa loss adalah sebuah perasaan pada diri individu yang diakibatkan dari peristiwa menjadi tidak adanya suatu hal, baik orang ataupun apapun yang sebelumnya ada. Peristiwa tersebut baik berupa kematian, perceraian, kecelakaan, bencana alam, PHK, dan lain-lain. Kehilangan akibat kematian merupakan kehilangan yang paling berat dan paling sulit diterima, seperti yang diungkapkan oleh Soundtrack. Kehilangan dapat datang dalam kehidupan dengan berbagai bentuknya, seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, matinya binatang peliharaan, tetapi tidak ada kehilangan yang lebih besar selain kematian seseorang yang dicintai dan disayangi, seperti orang tua, saudara kandung, pasangan hidup, anak, saudara, atau teman. Faktor presipitasi dan predisposisi. Faktor predisposisi dan presipitasi kecemasan menurut Stuart. Faktor predisposisi dan presipitasi kecemasan meliputi satu faktor predisposisi atau pendukung. Terdapat beberapa teori yang mendukung munculnya kecemasan, antara lain pandangan psikoanalitis adalah ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian, dengan superego mewakili dorongan, insting, dan impuls primitif, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. B. Pandangan interpersonal. Kecemasan timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga berhubungan dengan perkembangan trauma seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kelemahan atau kerentanan tertentu. Individu dengan harga diri rendah lebih rentan mengalami ansietas yang berat. Pandangan perilaku ansietas merupakan produk frustasi, yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai. Faktor presipitasi. Stresor pencetus kecemasan dapat berasal dari sumber internal dan eksternal yang dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Ancaman terhadap integritas fisik meliputi ketidakmampuan fisiologi yang akan terjadi
atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. B. Ancaman sistem diri. Ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang berintegrasi pada manusia. Rentan respon kehilangan dan kecemasan. Rentan respon kecemasan. 1. Respon adaptif, hasil yang positif yang akan didapatkan jika individu dapat menerima dan mengatur kecemasan. Kecemasan dapat menjadi suatu tantangan, motivasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah, dan merupakan sarana untuk mendapatkan pengalaman yang tinggi. Respon maladaptif. 2. Respon maladaptif. Ketika kecemasan tidak dapat diatur, individu menggunakan mekanisme coping yang difungsi dan tidak berkesinambungan dengan yang lainnya. Coping maladaptif mempunyai banyak jenis, termasuk perilaku agresif, bicara tidak jelas, isolasi diri, banyak makan, konsumsi alkohol, berjudi, penyalahgunaan obat terlarang. Respon kehilangan. 1. Fase denial, reaksi atau penolakan. Reaksi pertama adalah syok, tidak mempercayai kenyataan. Verbalisasi, itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Perubahan fisik, letih, lemah, pucat, mual, diare, penggunaan pernapasan, detak jantung cepat. Gangguan pernafasan dan detak jantung cepat, menangis, gelisah. 2. Fase anger atau marah, mulai sadar akan kenyataan, marah diproyeksikan pada orang lain. Tahapan kehilangan pada usia preschool dan sekolah. Tahapan kehilangan pada usia preschool dan sekolah. 1. Fase menyangkal atau denial. Pada tahap ini seorang cenderung akan meragukan atau menyangkal bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Misalnya seseorang yang baru saja terdiagnosa penyakit berat mungkin akan berpikir bahwa terdapat kesalahan dalam diagnosa tersebut. Ini merupakan respon alami manusia untuk meminimalkan luka batin atau emosional yang sedang dirasakan. Dengan itu, seiring berjalannya waktu, ia akan mulai terbiasa dengan kenyataan tersebut. 2. Fase marah atau anger. Setelah melewati fase menyangkal, seseorang akan sedang berduka, akan merasa marah dan tidak terima bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Hal ini juga bisa menyebutkan menjadi frustasi, lebih sensitif, tidak sabaran, dan mengalami perubahan mood. Pada fase ini, ia mungkin juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa harus saya, atau apa salah saya sehingga ini harus terjadi pada hidup saya. Amarah ini bisa ditunjukkan kepada siapa saja, baik pada diri sendiri, orang lain, benda di sekitar, atau bahkan kepada Tuhan. 3. Fase tawar-menawar atau bargaining. Setelah melalui fase marah, orang yang sedang berduka akan melalui fase tawar-menawar. Ini merupakan bentuk mekanisme pertahanan emosional seseorang agar ia bisa mengambil kontrol kembali atas hidupnya. Fase ini umumnya ditandai dengan rasa bersalah, baik pada diri sendiri atau orang lain. 4. Fase depresi atau depression. Ini merupakan bagian dari proses terbentuknya luka batin yang normal terjadi. Fase depresi ini umumnya ditandai dengan rasa lelah, sering menangis, sulit tidur, kehilangan nafsu makan. 5. Fase menerima atau akseptansi. Penerimaan adalah tahapan akhir dari fase berduka. Pada fase ini seseorang sudah bisa menerima kenyataan bahwa peristiwa buruk yang ia alami benar-benar terjadi dan tidak dapat diubah. Kendati kemungkinan perasaan sedih, kecewa, dan penyesalan masih ada, tetapi di tahap ini seseorang sudah mulai bisa belajar dan menyesuaikan diri untuk bersama kenyataan yang baru dan menerima hal tersebut. Durasi kehilangan pada usia preschool dan sekolah. Jovita Verliana, MPSI, psikolog anak dan keluarga, menjelaskan jika berdasarkan teori 6 bulan pertama masa berduka masih dianggap wajar, dan setelah itu biasanya rasa berduka sudah
meredah karena anak sudah bisa menerima, kemudian sudah bisa kembali ke kehidupan sehari-hari. Namun jika rasa berdukanya dirasakan sudah lebih 6 bulan, bisa itu menjadi pertanda sesuatu yang lebih serius. Jika memang rasa berduka tersebut diikuti dengan rasa bersalah atau quality feeling yang kemudian berujung pada hal buruk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke ahlinya. Durasi kehilangan pada usia preschool dan sekolah tata laksana kecemasan dan terapi relaksasi pada usia preschool dan sekolah. Tata laksana kecemasan. Penata laksanaan gangguan cemas pada anak usia preschool dan sekolah umumnya menggunakan psikoterapi, medikamentosa atau kombinasi. Namun terapi yang paling utama yaitu menggunakan pendekatan psikoterapi, misalnya terapi behavior dan cognitive behavioral therapy atau CBT. Terapi relaksasi, aktivitas bermain atau terapi relaksasi, aktivitas bermain atau terapi bermain dalam kondisi sakit atau anak dirawat di rumah sakit. Aktivitas bermain ini tetap dilaksanakan namun harus sesuai dengan kondisi anak. Dengan permainan anak akan terdapat mengalihkan rasa sakitnya yang pada permainannya atau distraksi dan relaksasi melalui kesenangannya melakukan permainan. Tujuan bermain di rumah sakit pada prinsipnya adalah agar dapat melanjutkan fase pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, mengembangkan kreativitas anak dan dapat beradaptasi lebih efektif terhadap stres. Bermain sangat penting bagi mental, emosional, dan kesejahteraan anak seperti kebutuhan perkembangan dan kebutuhan bermain tidak juga terhenti pada saat anak sakit atau anak di rumah sakit. Alat permainan yang digunakan di situ yaitu untuk perkembangan motorik halusnya dengan menggunakan alat mewarnai seperti krayon dan pensil warna akan membantu anak untuk menggunakan tangannya secara aktif. Oleh karena itu sangat penting kegiatan bermain terhadap tumbuh kembang anak dan untuk mengatasi kecemasan akibat hospitalisasi, maka akan dilaksanakan terapi bermain pada anak usia prasekolah dan cara mewarnai gambar. Akan tetapi, terapi storytelling atau bercerita lebih signifikan dalam mengatasi masalah kecemasan pada anak. Proses berduka dan respon cemas. Anak sekolah yang mengalami perceraian orang tua merasakan kehilangan dan perasaan berduka yang sangat mendalam, sama berdukanya ketika kehilangan orang tua yang karena meninggal. Beasley 2002 mempercayai bahwa anak sekolah tidak suka melalui tahap berduka. Hal ini disebabkan karena konsekuensi negatif dari berduka yang disebabkan karena psikologi mereka tidak dilindungi oleh kemampuan kognitif yang kurang matang dan pemikiran konkret yang bisa menstabilkan akibat keseluruhan berduka. Anak bisa melalui masa berkembang yang baik jika ada dukungan orang terdekat dengan mereka sendiri dan tidak kehilangan bagian dari mereka seperti tubuh, personality, dan hubungannya berubah. Respon anak yang mengalami berduka dan cemas biasanya anak belum bisa menerima kenyataan bahwa orang tuanya telah bercerai dan masih berharap bahwa orang tuanya bisa bersatu lagi maupun lagi bagaimanapun caranya. Pengkajian ekspektasi dan tentang kematian. Pengkajian pada pasien berduka kematian meliputi upaya mengamati dan mendengarkan isi duka cerita klien. Apa yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan diperhatikan melalui perilaku. Beberapa percakapan yang merupakan bagian pengkajian agar mengetahui apa yang mereka pikir dan rasakan adalah persepsi yang adekuat tentang kehilangan, dukungan yang adekuat ketika berduka akibat kehilangan, perilaku coping yang adekuat selama proses. Ritual kematian yang dilakukan merupakan cara untuk mendoakan, untuk mensedekahi,
atau memberikan sangu atau bekal bagi orang yang meninggal agar dapat menjalani kehidupan di alam yang lain menuju Sang Pencipta dengan tenang dan damai sebagai bentuk kecintaan dan penghargaan kepada orang lain yang meninggal. Sebab kematian dan berduka. Kematian adalah konsep yang sulit untuk dipahami oleh anak-anak di usia presekolah. Anak-anak pada usia ini mungkin terus percaya bahwa orang tuanya yang meninggal akan kembali, bahwa mereka hanya pergi sebentar, atau bahwa mereka dapat mengunjungi mereka. Anak usia presekolah lebih cenderung mengungkapkan kesedihannya dan bertanya berulang, regresi, lekas marah, dan sakit perut. Mereka juga mengalami kecemasan tentang perpisahan dan mengekspresikannya dalam permainan dan fantasi. Misalnya mereka mungkin meminta pengganti orang yang dicintai beberapa bulan kemudian. Mereka mungkin kecewa karena almarhum tidak muncul kembali untuk acara-acara khusus mereka seperti ulang tahun mereka. Mereka mungkin menjadi cemas tentang orang asing dan pengasuh mereka meninggalkan mereka, menjadi lekat dan membutuhkan banyak kepastian. Anak mungkin mengalami kesulitan dan menerima kematian, mungkin memiliki perasaan menyalahkan diri sendiri, marah, dan kurangnya rasa aman. Mimpi buruk dan kesulitan tidur lainnya dapat terjadi, serta regresi secara keseluruhan. Kesedihan yang rumit tidak memungkinkan banyak kenangan nyaman atau bahagia. Ada sampai kenangan traumatis telah diproses. Gejala spesifik yang dapat ditemukan pada anak presekolah adalah ketakutan yang berlebihan, permainan traumatis, regresi persisten, gangguan besar dalam keterikatan dengan pengasuh. Francesca dan McKay 2008 juga menjelaskan bahwa ketika anak-anak menunjukkan perubahan perilaku yang nyata yang bertahan dari waktu ke waktu, mereka mungkin mengalami kesedihan yang rumit. Perilaku yang dapat mengidentifikasi anak-anak mengalami duka cita yang rumit meliputi kecenderungan melanjutkan agresi atau penarikan diri yang tidak khas untuk anak sebelum kesedihan, perubahan pola tidur dan makan yang berlangsung lama, dan kehilangan minat atau kinerja dalam aktivitas sehari-hari. McClatchy, Foley, and Bragg berpendapat bahwa praktisi perlu hati-hati untuk menilai adanya kesedihan traumatis pada setiap anak yang kehilangan orang tuanya atau orang yang dicintai. Aspek kehilangan, diagnosa berduka, beda kematian terdekat, ditandai dengan klien sering mengurung diri, klien terus-menerus menangis, klien tidak mau tidur. Luaran, tingkat berduka setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, didapatkan kriteria hasil 1. Verbalisasi, menerima kehilangan dari menurun 5 menjadi meningkat 1. Verbalisasi perasaan sedih dari menurun menjadi meningkat, menangis dari menurun menjadi meningkat, pola tidur dari memburuk menjadi membaik. Intervensi, dukungan proses berduka, observasi, mengidentifikasi kehilangan yang dihadapi, mengidentifikasi proses berduka yang dialami, identifikasi sifat ketertarikan pada benda yang hilang atau orang meninggal, identifikasi reaksi awal terhadap kehilangan, terapeutik, menunjukkan sikap menerima dan empati, motivasi agar mau mengungkapkan perasaan kehilangan, fasilitas melakukan kebiasaan sesuai dengan budaya, agama, dan norma sosial, edukasi, jelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawa, menaruh, depresi, dan menerima. Diagnosa, isolasi sosial, berhubungan dengan merasa ingin sendiri, merasa tidak aman di tempat umum, ditandai dengan klien mengurung diri. Untuk keluaran, keterlibatan sosial, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, didapatkan kriteria hasil verbalisasi, isolasi dari menurun menjadi meningkat. Verbalisasi ketidakamanan di tempat umum dari menurun menjadi meningkat. Perilaku menarik dari menurun menjadi meningkat. Perilaku sesuai dengan harapan orang lain dari memburuk menjadi membaik. Kontak mata dari memburuk menjadi membaik. Promosi sosial untuk
intervensi promosi sosial, observasi, identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain, identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain. Terapeutik, motivasi menegakkan keterlibatan dalam suatu hubungan. Motivasi kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan. Edukasi, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan masyarakat. Diagnosa kecemasan, ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Untuk luaran tingkat ansietas telah dilakukan perawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi akibat kondisi dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, keluhan pusing menurun, tremor menurun. Untuk intervensi reduksi ansietas. 1. Observasi, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda ansietas. Terapeutik, ciptakan suasana terapeutik untuk menimbulkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan, pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Modifikasi, identifikasi situasi yang memicu kecemasan, diskusi perencanaan realitas tentang peristiwa yang akan datang. Edukasi, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosa, pengobatan, dan prognosis, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Latihan kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Latihan penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat. Latih teknik relaksasi. 4. Kolaborasi pemberian obat anti-anxietas jika perlu. Diagnosa 2. Gangguan pola tidur atau hambatan berhubungan dengan hambatan lingkungan. Untuk luaran pola tidur, setelah dilakukan perawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan tingkat pola tidur membaik dengan kriteria keluhan sulit tidur meningkat, keluhan sering terjaga meningkat, keluhan tidak puas tidur meningkat, keluhan pola tidur berubah meningkat, keluhan istirahat tidak cukup meningkat. Untuk intervensi dukungan tidur, observasi, identifikasi pola aktivitas tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur, identifikasi makan dan minum yang mengganggu tidur. Untuk terapeutik, modifikasi lingkungan, batas waktu tidur siang jika perlu, fasilitas menghilangkan stres sebelum tidur, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Sesuaikan jadwal pemberian obat. Untuk edukasi, jelaskan pentingnya tidur cukup waktu, anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur, anjurkan penggunaan obat waktu tidur yang tidak mengandung supresor terhadap REM. Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gabungan pola tidur. Ajarkan relaksasi autogenatik atau cara non-farmakologi lainnya. Kesimpulan, masa prasekolah yang terdiri dari periode usia 3-6 tahun merupakan waktu yang dianggap kritis untuk perkembangan emosi, intelektual, dan psikologis. Masa ini merupakan masa yang paling penting bagi perkembangan anak karena pada periode ini pertumbuhan dan perkembangan otak terjadi sangat cepat, sehingga masa ini sering dinamakan periode emas. Penyakit menyerang anak tersebut mengharuskan anak untuk mendapatkan perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Maka penanganan anak sakit, khususnya dirawat di rumah sakit, perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Pada tahap ini terjadi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang berkelanjutan disertai penekanan pada perkembangan kompetensi keterampilan. Periode ini merupakan periode kritis dalam perkembangan konsep diri dan intelektual. Saran dalam pemberian asuhan keperawatan dapat digunakan pendekatan proses keperawatan anak serta perlu adanya
partisipasi keluarga karena keluarga merupakan orang terdekat pasien yang tahu perkembangan dan kesehatan pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.